Baik rekan-rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sampel audit, kita akan bahas apa itu sampel audit dan mengapa menggunakan sampel audit. Jadi jika secara prinsip atau logika penggunaan sampel audit digunakan untuk mewakili populasi, ya. Jadi keseluruhan populasi yang akan kita periksa, ya, itu diwakili dengan beberapa data sebagai sampel. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan seluruh data, tentu saja ada batasan-batasan, terutama batasan waktu untuk memeriksa semua data, batasan sumber daya. Nah, tentu saja dalam proses pengambilan sampel ini diperlukan kehati-hatian dan ketepatan dari auditor dalam penetapan sampel. Jadi, ada resiko dalam penetapan sampel, yaitu tidak adanya objek suatu transaksi yang tidak kita temukan dalam sampel. Tapi keuntungannya memang sampel ini dilakukan untuk memberikan kesederhanaan pekerjaan audit, ya, karena batasan sumber daya, batasan manusia maupun batasan waktu dalam proses audit. Nah, beberapa poin penting dalam proses audit, ya teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa, yang perlu kita perhatikan adalah sampel ini adalah metode pengujian. Sampel adalah metode pengujian. Sampel sebagai metode pengujian, artinya kita harus menguji dari sampel yang kita gunakan, ya. Bagaimana menentukan rumusan dalam pengambilan sampel, jadi kita harus tetapkan. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan pengujian dengan sampel acak, ya, random sample. Dan termasuk juga metode dengan pengambilan sampel sistematik. Pengambilan sampel juga dapat dilakukan dengan metode bertingkat, ya, misalnya pengambilan sampel dari transaksi bertingkat, misalnya dari transaksi tunai bertingkat menjadi transaksi piutang atau transaksi hutang, metode pembayaran dengan tunai maupun metode pembayaran dengan kredit, jadi bertingkat dari satu transaksi. Nah, pengambilan sampel itu juga sangat dipengaruhi dengan nilai transaksi yang kita sedang uji, ya. Nah, sampel-sampel yang diambil biasanya dalam proses audit adalah nilai transaksi yang cukup signifikan ataupun transaksi yang berulang, ya, karena beberapa transaksi bisa jadi nilainya tidak signifikan tapi dilakukan berulang. Hal ini dilakukan untuk memastikan atau melihat resiko ada tidak misalnya penyalahgunaan dengan memecah transaksi. Oke, selanjutnya pengambilan sampel, nanti rekan-rekan bisa belajar juga di buku materi, ya. Pengambilan sampel itu bisa digunakan dengan metode statistik maupun dengan metode non-statistik. Apa itu pengambilan sampel dengan menggunakan sampel statistik? Penggunaan sampel statistik berarti menerapkan perhitungan statistik, tingkat rata-rata, tingkat frekuensi, tingkat median atau tingkat modus suatu transaksi sebagai dasar analisa statistik dalam penentuan sampel. Dan metode pengambilan sampel secara statistik ini sebagai salah satu metode untuk menetapkan seberapa besar sampel yang akan kita ambil atau sampel apa yang akan kita ambil. Nah, selanjutnya adalah pengambilan sampel non-statistik, ya. Pengambilan sampel non-statistik sangat dipengaruhi oleh kebijakan auditornya, ya, dengan pertimbangan auditor. Biasanya auditor memiliki pertimbangan untuk suatu transaksi yang cenderung akan diuji karena ada misalnya kecurigaan auditor, dan itu non-statistik, akhirnya diambil sampelnya tanpa misalnya dengan analisa statistik, tapi ditentukan oleh auditornya, dan itu boleh. Oke rekan-rekan, selanjutnya hasil dari penetapan sampel adalah ekstrapolasi, ya, memeriksa sampel, auditor mengekstrapolasi, ya, memperluas, ya, temuannya. Dimungkinkan dari sampel yang diambil itu bisa diperluas dengan tambahan sampel, ya. Hal ini untuk memastikan
ketepatan dan efektivitas proses audit. Baik, terima kasih dan selamat belajar.